Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di Mapel Fisika kelas 11 MIPA. Oke, hari ini kita akan latihan soal mengenai materi momen inersia benda tegar homogen, perpaduan gerak translasi dan rotasi, dan hukum kekekalan momentum sudut. Kita ingat lagi apa itu benda tegar. Benda tegar adalah benda yang tersusun atas banyak partikel atau titik yang tersebar merata di seluruh benda. Setiap partikel penyusunnya memiliki massa dan jarak tertentu dari sumber rotasi. Oleh karena itu, momen inersia benda tegar merupakan jumlah total momen inersia partikel penyusun benda. Nanti yang perlu kalian perhatikan adalah di manakah benda itu pusat rotasinya berada. Jadi semisal ada batang homogen, kok dia diputar di tengah, seperti mayoret, atau diputar di ujung, itu nanti memiliki inersia yang berbeda. Di sini ada tabelnya lengkap sampai dengan lempeng tipis. Nanti bisa dilihat, kemudian diingat-ingat untuk tabel-tabel itu. Oke, kita latihan nomor 1. Sebuah bola pejal, triknya adalah ketika kalian melihat soal seperti ini, diketnya, maka kalian harus mencatat bendanya apa. Bola pejal, catat dulu, bola pejal memiliki massa 2,5 kg dan diameter 20 cm. Massa M 2,5 kg, diameternya 20 cm. Untuk mempermudah, kita cari jari-jarinya. Jari-jari adalah setengah kali diameter. Jadi kalau D-nya 20 cm, R-nya 10 cm, kita ubah ke satuan SI 0,1 meter. Tentukan besar momen inersia, ditanya I, jika diputar melalui pusat massa. Bola pejal diputar melalui pusat massa. Nah ini, bola pejal melalui pusat I 2/5 mr kuadrat. I 2/5 mr kuadrat. Kita masukkan angkanya 2/5 kali 2,5 kali 0,1 kuadrat dipilih 0,01 kg meter pangkat 2. Nomor 2. Sebuah batang panjang homogen panjang 1 meter. Batang homogen, catat. Panjangnya L 1 meter, M-nya 4 kg. Ditanya I. Kita lihat batang homogen yang pertama tepat di tengah batang. Kita lihat di sini. Tepat di tengah batang I-nya 1/12, di ujung batang I-nya 1/3. Jadi beda nggih. Nah, ini. Tepat di tengah batang I 1/12 ml kuadrat 4 kali 1 kuadrat. Sedangkan di ujung batang I 1/3 ml kuadrat. 1/3 kali 4 kuadrat. Jadi nilainya beda. Di tengah batang dapat 1/3, di ujung batang dapat 4/3. Jangan lupa satuannya ditulis. Nomor 3. Torsi resultan yang bekerja pada sebuah silinder pejal. Catat silinder pejal melalui sumbu. Silinder pejal melalui sumbu. Silinder pejal melalui sumbu. Nah, di sini. Silinder pejal melalui sumbu seperti membuat sate sosis. I setengah mr kuadrat. Oke, setengah mr kuadrat. Yang ditanyakan momen inersia silinder pejal dan percepatan angular. Percepatan angular adalah percepatan sudut, simbolnya alfa. Jadi pertama kita cari momen inersianya dulu. I setengah mr kuadrat, setengah kali 2, 6 kali 10 pangkat min 2. Ya, R-nya di sini senti. Senti harus diubah ke meter. Jadi 6 10 pangkat min 2. Hati-hati memangkatkan bilangan ini. Kalau ada 6 kali 10 pangkat min 2 artinya 6 dikuadratkan 10 pangkat min 2 juga harus dikuadratkan. Sehingga dapat 36 kali 10 pangkat min 4. Sedangkan 2 dan 2 ini kita sederhanakan saling meniadakan karena 2 dibagi 2 sama dengan 1. Selanjutnya kita cari percepatan angular bahwa tau itu bisa F kali R, bisa juga tau itu adalah I kali alfa. Jadi taunya 7,2 10 pangkat min 2. Alfanya I-nya sudah kita cari 36 10 pangkat min 4, ditanya alfa. 7,2 kali 10 pangkat min 2 dibagi 36 kali 10 pangkat min 4 adalah 20 radian per sekon. Kita lanjut nomor 4. Nomor 4 ini kita bisa membayangkan timbo. Kalau dalam bahasa Jawa itu timbo, alat bantu untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi ada katrol yang kemudian ada tali yang melingkar. Ini akan berputar, katrolnya timba itu akan berputar. Nah, kita akan mempelajari rotasinya. Pada sebuah katrol yang berjari-jari 10 cm, jari-jari katrolnya 10 cm, R 10 cm, itu 0,1 meter, disangkutkan tali yang masanya diabaikan. Anggap
massa tali tidak berpengaruh, dia dilingkarkan di tepian sini. Kemudian di ujung-ujungnya digantungkan 2 buah benda yang massanya berbeda. Kita bisa memahami atau real aja kalau bahwa ada benda 1 dan benda 2 digantungkan dan dia bisa bergerak bebas, maka pasti akan meluncur ke arah benda yang lebih berat. Di sini M1 8, M2-nya 4. Karena M1 lebih besar dari M2, maka dia akan bergerak ke arah M1. M1 saya gambar ke kiri, jadi ini akan berotasi ke kiri. Apabila momen inersia katrolnya I katrol itu 0,02 kg meter pangkat 2 dan G-nya percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah percepatan angular katrol? Percepatan angular adalah percepatan sudut, simbolnya alfa. Nah, kita pahami gambar dulu. Ini ada katrol. Gaya yang bekerja, berat adalah termasuk gaya, yaitu gaya berat, itu akan memutarnya di tepian katrol. Dia nggak mungkin dari tengah. Sehingga lengan gayanya adalah jari-jari katrol. Sedangkan gaya berat itu adalah massa kali gravitasi. Sehingga kalau kita masukkan persamaan, tau itu kan sama dengan I alfa. F kali R sama dengan I alfa. Di sini F, gaya yang bekerja ada 2, yaitu W1 dan W2. Sehingga kita akan mengurangkan ke arahnya. Yang searah dengan arah gerak benda positif, yang melawan arah benda negatif. Sehingga W1 min W2 kali lengan gayanya, yaitu R, sama dengan I alfa. Gitu ya. Jadi FR min FR, sebenarnya begitu. Kita bisa ringkas karena jari-jarinya sama, langsung W1 min W2 kali R sama dengan I alfa. Nah, W itu kita cari M kali G. Dapat 80 min 40. 80 min 40 kali 0,1. Ya. 80 min 40 itu adalah 40. Ya, kita ubah sebentar di sini. Ini 40. Kita ubah nanti, berarti ini 40. Nah, ini 80 kurangi 40 kali 0,1. 80 kali 0,1 berarti ini 4 dibagi 0,02 karena ini pindah ruas. 400 dibagi 2 adalah 200 radian per sekon kuadrat. Selanjutnya yaitu nomor 5. Pada sebuah bola pecal massanya bola pecal melalui sumbu, I-nya adalah 2/5 mr kuadrat. Masanya 0,2 kg, jari-jarinya 15 cm, kita ubah ke meter 0,15 meter, terletak di atas bidang horizontal yang bekerja gaya total 14 Newton. Nah, kalau benda menggelinding itu pastilah ada gaya gesek. Seperti kalau kalian naik sepeda motor, kalau tidak ada gaya gesek maka tergelincir atau selip. Jadi kalau dia bisa berputar, pasti ada gaya gesek. F kurangi R 14 Newton sepanjang bidang tanpa selip. Hitung percepatan gerak transaksi bola tersebut. Ini masih sama dengan nomor 4, yaitu sigma tau sama dengan I alfa. F kali R sama dengan I alfa. Di sini F-nya sudah total sehingga kita bisa masukkan 14 nanti. I-nya adalah 25 mr kuadrat. Alfa ini adalah percepatan sudut, hubungannya dengan percepatan linier atau A. Jadi percepatan sudut itu alfa, linear adalah A saja, bahwa alfa sama dengan A dibagi R. Nah, kita masukkan, kita sederhanakan, R-nya kita pindahkan. Ada 2R di bawah, 2R di atas, R kuadrat kita bisa sederhanakan sehingga kita peroleh sigma M sama dengan 2/5 MA. Nah, kalau kita hitung ketemu A 17,5. Lanjut ya. Nomor 6, ini adalah seorang balerina penari. Seorang penari balerina itu kadang-kadang dia tangannya terlentang, kadang jongkok, kadang berdiri. Intinya, ini mengenai momentum sudut. Sebuah benda yang bergerak berbagai posisi, itu momentum sudutnya tidak akan berubah. Momentum sudut adalah I kali omega atau inersia kali kecepatan sudutnya. Ini seorang penari balet berputar dalam keadaan tangan terentang dengan kecepatan sudut 3 rps. 3 rps itu adalah rotasi per sekon, atau 1 sekon melakukan 3 kali putaran. 1 kali putaran adalah 2 pi radian, sehingga kalau 3 putaran, 3 radian rotasi per sekon, itu adalah 3 kali 2 pi radian per sekon, dapat 6 pi radian per sekon. Sedangkan omega 2 adalah 6 rps, sehingga dapat 12 pi radian per sekon.
Di sini I-nya ketika telentang, I1 adalah 8 kg meter pangkat 2. Yang dicari adalah I2. Kita masukkan hukum kekekalan momentum sudut. I2 omega 2 sama dengan I1 omega 1. Kita masukkan diperoleh 4 kg meter per sekon. Saya kira hari ini cukup itu dulu. Dipahami latihan soalnya, kemudian kalian catat latihan soalnya. Jadi nanti yang dikirimkan Bu Ratna adalah soal nomor 1 sampai 6 berupa catatan kalian upload untuk menunjukkan bahwa kalian sudah mempelajari materi ini. Hari ini tugasnya itu cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.